Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dengan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebab itu kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah. Sungguh Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan pujian penyembahan. Sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji, ku muliakan
puji, ku muliakan namamu. Kami puji, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Kaulah Tuhan yang ajaib. Sebab Kaulah Allah yang perkasa. Kau Bapa yang kekal. Kau Raja damai. Kami sembah Kau. Kami sembah. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan bagimu.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkau selama-lamanya. Sebab itu kami mau terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami buktikan dengan kami ikuti firman-Mu. Kami hidup sesuai perintah-perintah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
ungkapan ini menjadi ungkapan hati kami, bahwa sebagai bukti kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami, maka kami taat dan mengikuti setiap perintah-perintah-Mu, karena kami tahu itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sehingga kasih kami kepadamu bukan hanya sekedar sesaat berdasarkan emosi dan keadaan semata, tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi kami hidup berjalan bersama-Mu, mengalami Engkau ketika kami taat melakukan firman-Mu. Kami hidup dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Karena ukuran pengenalan kami akan Engkau adalah keserupaan kami dengan Engkau, Tuhan. Sebab itu biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam seluruh aspek hidup kami. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika kami taat melakukan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Jika setiap hari kami bangun pagi hari dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami mencari wajah-Mu, kami bersujud memuji menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, dan kami menerima firman-Mu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan pada akhirnya kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heri. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya masih kelanjutan dari firman Tuhan sehari sebelumnya, yang terambil dari Yohanes 13, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Judul perikopnya adalah Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Di ayat ke-38 jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bapak Ibu, kalau kita dari awal mengikuti pembacaan firman Tuhan kita dari Injil Yohanes, mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-13 pada hari ini, kita tahu bahwa Yesus itu mempraktekkan kasih seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri sebelumnya. Aku memberikan perintah baru kamu untuk mengasihi. Di pasal sampai pasal yang ke-12, Tuhan Yesus mempraktekkan kasih, memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang, ya, tidak hanya kepada murid-muridnya, tetapi mulai dari pasal yang ke-13, Yesus khusus memberitakan kabar baik tidak kepada orang-orang banyak, tetapi kepada murid-muridnya, mulai dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang terakhir, sampai dengan Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana kasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus
mempraktekkan kasih itu, kalau dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12, dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan mujizat yang begitu banyak, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ya bahkan kita tahu mujizat yang Tuhan berikan, dia memberi makan kepada 5.000 orang. Ya, nah dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan mempraktekkan kasih itu, dia mengatakan, aku adalah roti hidup. Jadi bicara tentang roti hidup ini kan bicara tentang makanan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan penyertaan kepada kita, Tuhan memberi makan secara roh, secara jasmani. Nah, pada pasal yang berikutnya Tuhan mengatakan bahwa akulah roti hidup. Artinya begini. Artinya bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roti hidup kalau mereka juga masih lapar. Jadi Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani mereka dulu, baru dia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Artinya orang yang sudah makan roti daripadaku, dia akan kenyang dan tidak akan lapar lagi. Ya, jadi di pasal di ayat yang berikut ini, sebenarnya Petrus bertanya, ya, kemanakah engkau akan pergi? Ya, tetapi Yesus mengatakan bahwa aku pergi ya ke tempat yang engkau tidak pahami. Jadi kemana sebenarnya Tuhan Yesus pergi? Tadi kita bicara tentang mengasihi, ya. Yang dimaksud dengan Yesus dia pergi adalah dia pergi untuk menyelesaikan tugas Bapaknya, yaitu apa? Tugas Bapa yaitu bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan untuk menebus umat manusia. Itu adalah kasih Tuhan yang paling tinggi, bahwa Tuhan merencanakan keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus pergi untuk melakukan kasih Bapa, yaitu dia akan pergi ke kayu salib, dia akan mati, dia akan disalibkan, dia akan mati, ya, dan dia juga akan bangkit. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mempraktekkan kasih tadi. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, ya, kita bisa melihat ciptaannya. Nah, tapi bagaimana membuktikan, ya, bahwa Tuhan itu mengasihi manusia? Ya, bukti Tuhan mengasihi manusia adalah ketika Tuhan menjadi manusia dan Tuhan mau mati untuk manusia. Nah, kita tahu bagaimana respon Petrus. Dia bilang, aku akan pergi kemanapun engkau akan pergi. Nah, sebenarnya Petrus tidak paham, ya, apa yang dimaksud dengan Yesus akan pergi, ya. Tapi dia dengan semangat 45 dia bilang, aku akan pergi kemanapun engkau pergi, ya. Nah, sebenarnya di pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 sebenarnya Tuhan Yesus mengulang kata yang sama, yaitu di Yohanes 6 ayat ke-35, Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Nah, di pasal yang 6 ayat ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari roti, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengulang perkataan yang sama untuk menyatakan bagaimana Petrus yang dengan semangat 45 dia bilang bahwa aku akan pergi kemanapun engkau pergi, bahkan aku akan mau mati untuk kamu. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa begitu banyak, bukan hanya Simon Petrus yang kita bilang, waduh Simon Petrus kok seperti itu ya, udah cukup lama mengikuti Tuhan, tapi kok sebenarnya Tuhan Yesus menyindir dia bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Artinya memang Simon Petrus ini ya seperti yang ada di pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa engkau mengikuti aku ya bukan karena engkau percaya sebenarnya, tetapi karena engkau kenyang. Bapak Ibu, sebenarnya begitu banyak ya
kita itu persis seperti dengan Simon Petrus. Ya, begitu banyak sebenarnya kita sudah cukup lama mengikuti Tuhan, ya. Tapi kita hanya mau berkat, ya. Kita mau supaya keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, ya. Kita hanya mau berkat, berkat dan berkat saja, ya. Tapi bagaimana kita sebagai murid Kristus kita mempraktekkan kasih tadi? Bagaimana Allah yang mengatakan yang melalui anaknya, ya, dia menjalankan misi dia bahwa dia mengasihi umat manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mengirim anaknya, ya, untuk apa? Untuk pergi ke kayu salib, untuk mati disalibkan, ya, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi itulah sebenarnya kasih yang paling tertinggi. Jadi Tuhan tidak hanya memberi kita makanan, Tuhan tidak hanya memberikan roti kepada kita, tetapi Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan itu sungguh luar biasa mengingatkan kita kembali, ya, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, ya, mempraktekkan kasih Allah itu. Artinya apa? Artinya adalah bagian dari kita, ya, untuk menyampaikan, untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa Tuhan itu mengasihi saya, bahwa Tuhan itu mengasihi kamu, bahwa Tuhan sebelum dunia ini dijadikan, ya, dia sudah merencanakan kasihnya yang paling tinggi, yaitu dia harus menjadi manusia dan dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu, kalau di Haga Institute punya visi yaitu Ending Gospel Poverty. Apa itu kemiskinan Injil? Artinya memang begitu banyak orang yang miskin, orang yang belum pernah mengenal, bahkan belum pernah mendengarkan kabar baik, belum pernah mendengarkan berita kabar baik, keselamatan, bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, bahwa dia mati untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia. Begitu banyak orang-orang di luar yang lapar, ya, bukan hanya lapar secara makanan, tetapi lapar tidak mengerti apa itu kebenaran. Ya, ketika kita mengenal kebenaran, kita menjadi orang yang merdeka. Ya, firman visi kita juga pada tahun ini, umat yang mengenal Tuhannya menjadi kuat dan bertindak. Sama seperti Kristus, ya, ketika dia mengetahui, dia mengenal siapa Bapaknya, dia mengenal apa yang menjadi misi dan visi Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia, dia berkata melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, aku akan pergi kemana? Pergi ke kayu salib. Aku akan mati, aku akan disalibkan. Ya, untuk apa? Untuk menebus umat manusia. Dua sisi yang Tuhan lakukan, ya, yaitu dia memberi makan dan dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu, saya ingat-ingat lagi, ya, sudah sejak kapan saya ikut join bergabung dengan Pak Santo di dalam misi. Nah, setelah saya buka-buka lagi WA saya ikut sejak istri saya sembuh dari COVID-19. Ya, sebenarnya itu ada nazar saya juga. Ya, kalau istri saya waktu itu sudah kritis sekali, saya berjanji saya mau ikut join di pelayanan di misi. Ya. Nah, satu hal Bapak Ibu, setelah beberapa bulan saya mengikuti, ya, ada hal yang menarik, ya, khususnya melayani di mereka yang ada di pos-pos misi, khususnya untuk suku anak dalam, ya. Banyak yang mengatakan bahwa misi, ya, itu menghabiskan banyak uang. Betul, saya bilang. Karena apa? Karena kalau kita mempraktekkan dari firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes, bahwa Tuhan tidak saja mengatakan ketika orang-orang lapar, dia bilang, akulah roti hidup, sedangkan orangnya kelaparan. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia memberi makan, memberi roti kepada 5.000 orang. Artinya ketika orang itu sudah kenyang, mereka boleh bisa paham apa itu roti hidup, bahwa mereka tidak akan lapar lagi. Nah, hal-hal yang kami temukan di lapangan adalah orang-orang yang memang belum makan, ya. Nah, jadi memang ketika
kita masuk ke pedalaman, kita harus banyak memberkati mereka juga, memberkati secara firman Tuhan, memberkati mereka juga mempraktekkan kasih Tuhan. Ketika mereka tidak punya pekerjaan, kita harus membantu mereka dengan makanan-makanan mereka supaya dicukupkan. Ya, nah, saya melihat bahwa pelayanan di suku anak dalam ini, satu hal yang kita sudah berhasil, kita bisa merubah cara hidup mereka yang tadinya berpindah-pindah, nomaden, sekarang mereka bisa menetap. Ya, nah, sedangkan challenge-nya sekarang adalah ketika COVID-19, begitu banyak hewan-hewan seperti hewan-hewan buruan mereka seperti babi sudah mati, ya, tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada penghasilan, sebagian dari mereka ikut mendulang emas, ya, tetapi itu juga tidak terlalu menjanjikan. Jadi sebenarnya kita ingin mempraktekkan kasih Tuhan itu bagaimana kita memikirkan supaya mereka beralih pekerjaan dari pekerjaan berburu bisa menjadi hidup dalam pertanian. Nah, tetapi itu tidak mudah, ya, sudah kita lakukan, ya, ada orang-orang yang Tuhan pakai, ya, Pak Ramli waktu itu juga ada memberi melalui anak-anak rohaninya, memberi alat-alat pertanian. Nah, tetapi memang pemimpin di sana mengatakan Temenggungnya memang musuh mereka yang paling besar itu adalah kemalasan. Untuk merubah kebiasaan seperti itu tidaklah mudah. Artinya gimana? Kalau kita memberitakan kabar baik dalam kondisi mereka juga tidak punya makanan, mungkin agak sulit buat kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Bagaimana kita mengatakan bahwa akulah roti hidup, sedangkan mereka masih kelaparan, ya. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan lakukan, ya, keselamatan yang Tuhan lakukan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ketika budi kita diperbarui, cara berpikir kita diperbarui, maka Tuhan akan memberikan berkat melalui pekerjaan, ya, melalui penghidupan mereka. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan luar biasa mengingatkan kita, apakah kita mau mempraktekkan, aku memberikan perintah baru kepadamu untuk mengasihi, ya, mengasihi siapa? Mengasihi keluarga kita, mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita, ya. Apakah mereka sudah menerima keselamatan, ya? Apakah mereka sudah menerima kebenaran, ya? Tanggal 19 kita mungkin ada kegiatan KKR Solusi Kehidupan, ya. Mungkin kita bisa mengajak orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang bergumul dalam keluarganya, orang-orang yang mungkin bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonominya. Mari kita buka hati kita ajak mereka untuk bisa mengenal kebenaran. Ya, kami bersyukur bahwa kita yang ada di Koram Deo ini adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan, ya, orang-orang yang mempunyai hati kepada orang-orang yang lapar akan firman Tuhan, yang belum pernah makan firman Tuhan, seperti tadi Tuhan mengatakan bahwa akulah roti hidup. Ya, artinya ketika kita mengenal Tuhan kita, ya, seperti Yesus juga mengenal siapa Bapaknya, membuat kita seperti Kristus. Kita adalah murid-muridnya, membuat kita menjadi kuat seperti Kristus dan mau bertindak. Ayo kita semua yang ada di sini, ketika kita mengenal Tuhan kita bertindak, kita beritakan kabar baik tentang apa? Tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti apa? Tuhan yang mengasihi hidup saya, Tuhan yang memberikan berkat kepada saya, dan Tuhan yang memerahkan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa agama-agama lain bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu hanya malaikat, dia itu hanya dewa. Ya, tapi kita mau bilang bahwa tidak ada satupun, ya, malaikat, tidak ada satupun dewa yang agama-agama yang di dunia ini yang dewanya mau menyerahkan nyawanya. Mungkin dewa-dewa yang lain itu hanya taunya perintah sana, perintah sini, larang sana, larang sini. Tapi tidak ada di antara mereka yang mau mati, yang mau menjadi seperti umatnya dan mau mati untuk umatnya. Hanya Yesus satu-satunya.
Dialah kasih yang paling terbesar dalam sejarah umat manusia. Terima kasih Pak Eri, saya serahkan kepada Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Yosia. Pagi hari ini kita diingatkan melalui sharing firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Pak Yosia dari sisi Yesus dan apa yang Yesus lakukan karena pengenalan Yesus kepada Bapa. Hingga bukti pengenalan Yesus kepada Bapa adalah melakukan kehendak Bapa dan sampai tuntas. Dan pagi hari ini ya kita bersyukur, kita berterima kasih karena pengenalan Yesus, ketaatan Yesus, sehingga akhirnya kita menerima anugerah keselamatan itu. Dan hal yang sama yang sudah kita terima dengan cuma-cuma, itulah juga yang seharusnya kita bagikan dengan cuma-cuma, sehingga melalui hidup kita, ada banyak orang juga mengenal Tuhan. Seperti Pak Yosia tadi katakan, supaya orang mengenal Tuhan, ya tentu harus ada yang memperkenalkan dan ada begitu banyak cara, walaupun tidak ada satupun metode yang bisa kita jadikan acuan yang pasti, tapi paling tidak seperti apa yang Pak Yosia tadi katakan, menyampaikan tentang Allah yang adalah kasih, ya harus disertai dan dibuktikan dengan kasih itu apa? Bahasa kasih yang dimengerti oleh manusia. Karena ya memang tidak semua manusia bisa memahami bahasa kasih, karena sebagian orang hanya mengenal bahasa kasih itu artinya memberi. Kalau nggak memberi, nggak usah ngomong. Jangan NATO, no action, talk only, atau jangan omdo. Dan kita bersyukur seperti apa yang Pak Yosia tadi sharingkan bersama Pak Santo, bersama dengan Pak Ahai, sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan melalui pelita dalam badan misi, kita boleh menjangkau jiwa-jiwa, bahkan suku-suku yang terasing, terabaikan, termarginalkan, dan kita bersyukur, dan biarlah itu terus membuat kita mengasihi Tuhan dengan bukti kita mengasihi sesama. Nah, pagi hari ini kalau dari apa yang kita baca dari ayat-ayat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-38, ini kan bicara tentang Yesus memperingatkan Yudas. Memperingatkan Petrus yang ketika dia bertanya, Yesus, engkau mau kemana? Dan Yesus katakan, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Dan Petrus dengan spontan, karena memang Petrus ini mempunyai tipikal spontan sebagai orang yang dominan, ya dengan segera dia berkatakan, aku akan memberikan nyawa, pokoknya kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Tapi Yesus yang mengenal hati setiap manusia, termasuk mengenal hati Petrus, Yesus tahu itu hanyalah sebuah luapan emosi spontan yang tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang salah dengan foto karakter, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup saya, untuk mengasihi Tuhan itu adalah sebuah proses kehidupan. Jadi sama seperti Pak Yosia tadi katakan, fokus tahun ini adalah umat yang mengenal Allah. Nah, satu kebenaran yang Tuhan beri kepada saya, ukuran seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu seberapa serupa kita dengan Tuhan. Sama seperti statement di Camp Pria, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Yesus, dengan Kristus, itu adalah hal yang sama. Dan kalau khotbah saya minggu kemarin saya katakan, kita memang kan baru mengenal secara samar-samar, tapi kita terus harus bertumbuh sampai mengenal dengan sempurna. Bahkan nanti muka dengan muka kita akan berhadapan. Nah, jadi indikator atau ukuran satu-satunya
seberapa dalam sih kita mengenal Tuhan, itu seberapa mirip kita dengan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan, sekali lagi bicara untuk mengenal Tuhan, itu tidak akan mungkin lari dari kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Itu artinya kita belajar firman dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri. Karena berkali-kali saya terus akan ingatkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu seberapa dalam kita tahu firman dan kita mempraktekkan firman. Jadi sekali lagi, ukuran kedalaman seseorang mengenal Tuhan, pemahaman yang Tuhan tahu dalam hidup saya adalah seberapa mirip kita dengan Tuhan itu sendiri. Makanya saya mendorong, mari setiap hari, semakin hari, kita semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, sampai kepada kesempurnaan. Dan caranya adalah apa? Seperti khotbah di awal tahun, Pak yang katakan, kalau mau mengenal Tuhan itu yang pertama harus punya pengetahuan tentang Tuhan, yaitu firman Tuhan. Yang kedua punya pengalaman bersalam dengan Tuhan, yaitu mempraktekkan setiap firman Tuhan. Dan yang ketiga ada keintiman, ada tuntunan Roh Kudus. Karena keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin taat. Dan sekali lagi, ketika kita mempraktekkan firman, maka otomatis, sekali lagi saya suka menggunakan kata otomatis, ya kita akan semakin serupa dengan sang firman itu, Yesus itu sendiri. Jadi saya mendorong setiap kita setiap pagi bangun pagi hari dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan, kita mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, terus kita menerima firman. Mari terima firman itu dengan rendah hati, terima firman itu dengan lemah lembut, terus renungkan firman, Tuhan ngomong apa, Tuhan suruh apa, Tuhan tegur apa. Mari kita berespon dengan ketaatan. Karena sekali lagi, ukuran seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu adalah seberapa kita mirip dengan Tuhan. Melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita. Karena bukti mengasihi Tuhan, itu bukan hanya sekedar lip service seperti Petrus, bahkan dia punya semangat antusias mau menyerahkan nyawa, tapi ya Yesus sangat mengenal isi hati setiap kita. Jangan mengasihi Tuhan itu hanya menjadi sebuah momen sesaat ketika situasi atau bahkan hanya sekedar terprovokasi dengan pemberitaan firman. Nggak salah maksud saya. Ketika kita dengar firman kan hati kita menggebu-gebu, bergelora. Wah, iya, nggak apa-apa. Itu hanya sebuah starting, itu hanya sebuah awal. Tapi untuk kita berjalan terus-menerus, itu diperlukan yang namanya konsisten. Bukan hanya sekedar komitmen. Ada begitu banyak orang hanya punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak orang mempunyai komitmen untuk semakin mengenal Tuhan. Sehingga kalau di camp pria itu, ada ilustrasi gini. Ada 3 ekor kucing di atas meja, yang seekor ingin melompat. Jadi berapa ekor kucing yang masih ada di atas meja? Dan kita semua tahu jawabannya, tetap 3 kucing di atas meja. Karena hanya baru sekedar ingin. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, bukan hanya sekedar kita ingin punya komitmen seperti Tuhan, mengenal Tuhan, tapi yuk kita konsisten mempraktekkan. Dan satu-satunya cara sekali lagi adalah punya pengetahuan firman, terus taat lakukan firman dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Itu adalah sebuah proses seumur hidup. Nah, sekali lagi sebagai terakhir, ukuran kedalaman pengenalan kita akan Tuhan itu adalah seberapa mirip kita dengan
Tuhan itu. Karakter kita, cara ngomong kita, cara berbuat kita, semua apa yang kita jalani di hari-hari hidup kita. Dan saya bersyukur, saya bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, memang belum ada yang sempurna di antara kita, termasuk saya. Tapi kita mau sama-sama punya komitmen dan konsisten sampai hari ini. Bahkan sampai seumur hidup kita. Sampai nanti ketika kita mendengar Tuhan berkata seperti ini, sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga kita sampai ke tempat di mana Yesus pergi. Yang Yesus katakan pada Petrus melalui ayat ini 2000 tahun yang lalu, engkau belum tahu ke tempat kemana aku pergi dan engkau belum bisa. Karena kalau kita merujuk di Yohanes 14 nanti di sambungan dari perikop ini di Yohanes 14, Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan nanti kalau tempat itu sudah, ya Yesus akan datang membawa kita ke tempat itu. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itulah yang akan bisa membuat kita sampai ke tempat di mana Yesus ada. Sama seperti ilustrasi yang saya katakan tentang rumah saya minggu lalu. Hanya orang-orang yang mengenal saya, dekat dengan saya, dan saya beritahu dan saya beri tuntunan arahan jalan menuju rumah saya, ya orang itu akan bisa sampai ke rumah saya. Tapi kalau saya hanya tunjukin gambar, terus saya suruh orang cari, ya walaupun secara teknologi zaman sekarang sih oke, bisa saja mungkin. Atau kalau Bapak Ibu paling tidak juga mengenal orang yang mengenal saya, seperti yang saya pernah katakan, itulah kita. Karena kita mengenal Tuhan, kita bisa mengenalkan Tuhan kepada orang lain. Tapi ini bicara secara pribadi kita. Bagaimana kita bisa ke tempat di mana Tuhan berada, itu kita harus mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk sampai ke tempat di mana Dia ada. Oke, nanti besok di Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, itu tempat di mana Yesus ada, kalau nggak lewat aku. Jadi sekali lagi pagi hari ini yuk, terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan kita juga mempraktekkan seperti yang Pak Yosia di awal tadi katakan, yuk kita praktekkan juga kasih Tuhan yang kita kenal. Dengan kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang belum mengenal. Dengan bukti kasih, perbuatan kasih. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan sesuatu. Pak Ramli, silakan. Ya, sorry, ini backlight rupanya. Ya, saya yang dapatnya hari ini ya, Yesus kan memperingatkan Petrus, dan perikop-perikop sebelumnya Yesus memperingatkan Yudas. Saya langsung punya kesan bahwa Tuhan kita itu sangat baik sama kita, sehingga salah satu sifat Tuhan adalah selalu memperingatkan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan bilang Tuhan belum pernah atau tidak pernah mengingatkan kita. Dia selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya, apapun itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sensitif, respon, dan peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan? Itu ya. Saya pernah baca sebuah kisah, entah ini kejadian benar atau cuma sebuah kisah saja, ya. Seorang penjahat besar yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan akhirnya ditangkap polisi, dan dia menulis surat kepada ibunya, ya, dan menyalahkan ibunya atas semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata dia bilang, ibu, dulu waktu aku kecil, aku bertengkar, kau tidak menasihati aku. Waktu aku berbohong, kau tidak mengingatkan aku.
waktu aku mengambil barang-barang teman-temanku, kau tidak memperingatkan aku. Jadi akhirnya dia tumbuh dengan kebiasaan jahat yang seperti itu dan akhirnya dewasa menjadi seorang penjahat besar. Nah, betapa pentingnya kita meneladani karakter Yesus yang seperti ini, terus mengingatkan di satu sisi kita peka terhadap apa peringatan Tuhan, di sisi yang lain kita meniru dengan cara memperingatkan anak-anak kita, memperingatkan keluarga kita, memperingatkan murid-murid kita, menasihati. Memang dikatakan bahwa nasihat atau motivasi itu tidak bertahan lama. Tetapi sama seperti kita makan itu tidak bertahan untuk selama-lamanya. Kita perlu mengulangi besok makan lagi. Seperti itulah nasihat dan motivasi. Ya, terus perlu berulang-ulang karena memang dia tidak tahan lama. Gitu. Jadi kita bersyukur punya Tuhan dengan firman-Nya yang selalu mengingatkan kita, ya, meneguhkan kita, menasihati kita, sehingga kalau kita peka, kalau kita respon, ya, maka jalan-jalan hidup kita pasti selalu baik. Ya, dalam hal ini tentu saja saya bersaksi tentang apa yang terjadi pada saya. Ya, ini kan si penyakit sebenarnya bukan penyakit ya, karena saya tidak pernah mengeluh sebenarnya. Ya, tetapi kejadian tanggal 29 Desember saya marah dan kemudian jantungnya berdebar-debar, itu seperti alarm tanda bahaya berbunyi, gitu. Dan Tuhan ingatkan, dan akhirnya diketahuilah ada ancaman bahaya yang bisa menyebabkan serangan jantung mendadak yang berisiko kematian. Akhirnya saya periksa dan diatasi. Puji Tuhan, ya. Resikonya sudah diatasi dengan baik dan tidak ada lagi ancaman untuk itu. Bukankah itu suatu anugerah yang besar? Walaupun prosesnya tadi kemarin siang itu sangat mencekam merubahnya. Ya, jadi ke jantung saya dimasukkan 4 selang, ya, 4 selang kateter, 3 dari paha, 1 dari leher, dan beda dengan kateterisasi biasa, itu kan menelusuri pembuluh darah dan kemudian ketemu mana yang sumbat. Tapi itu sebentar, tapi saya lama karena harus mencari di jantung saya di mana tepatnya lokasi aliran listrik yang tidak normal itu. Dan itu tidak mudah, sehingga jantung saya harus dipancing berdetak atau berdetak lebih kencang, dipancing, tapi secara bertahap, ya, berdetak, ya, apa istilahnya, ya, berdetak lebih kencang, terasa sekali, sampai pada akhirnya jantung saya harus dipacu sampai 200 kali, ya, 200 kali per menit, dan di situ saya nggak tahan, saya lemas, saya mengeluh, tolong Tuhan, tolong, gitu ya. Sampai akhirnya dokternya harus menyetop tindakan obat yang memacu jantung saya berdetak lebih kencang. Tapi puji Tuhan akhirnya ditemukan lokasinya. Ya, lokasinya. Nah, setelah ditemukan barulah diablasi, ya. Sehingga listrik yang tidak normal yang pandai-pandaian muncul di jantung saya itu akhirnya hilang. Setelah ditunggu kemudian 20 menit nggak muncul lagi dia, baru tindakannya selesai, ya. Jadi ini kan peringatan bagi saya, ya, untuk supaya jaga kesehatan. Kesehatan itu penting, ya, jaga makan, jaga pola makan, jaga istirahat, ya, jaga pikiran dan lain sebagainya. Itu kesehatan sangat berharga. Waktu ini sangat berharga, kesempatan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, terima kasih ya buat Bapak Ibu, saudara semua yang sudah mendoakan saya, sehingga proses ablasinya berjalan dengan baik dan lancar, dan hari ini saya boleh pulang, mudah-mudahan besok bisa kembali ke Bungo. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur buat kesaksian dari Pak Ramli, tapi juga bukan berarti terus boleh marah-marah sekarang Pak Ramli ya.
Saya mengenal Pak Ramli itu pribadi yang sabar, super sabar. Bukan berarti tadi detaknya jantung sudah sampai tahan 220. Berarti mungkin waktu tanggal 29 itu detak jantungnya lebih dari itu. Makanya reaksinya baru muncul. Ya, tapi ya itulah seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, kita bersyukur Tuhan itu mengingatkan kita ketika kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tinggal balik lagi respon kita. Apakah ketika kita diperingatkan oleh firman Tuhan, baik itu melalui firman secara langsung, melalui sahabat rohani, melalui renungan harian, respon kita mengeraskan hati enggak? Tapi saya mendorong, mari kita rendah hati, lemah lembut, mudah diajak, mudah dibentuk. Karena firman Tuhan memang bilang, didikan, peringatan, nasihat, itu kalau diberikan itu pada waktu diberikan itu nggak enak. Tapi yuk belajar rendah hati, lemah lembut. Karena kuncinya di situ. Seperti hari-hari saya sedang ajarkan, obat itu adalah pada waktu kita sakit diberikan. Itu waktu yang tepat untuk beri obat. Tapi kan berbeda dengan budaya yang sudah dibangun dari sejak kecil terhadap kita. Saya ingat betul, dan mungkin hal ini juga dipraktekkan banyak orang, kalau waktu anak-anak kita sakit, kita lebih banyak menawari makanan-makanan enak. Nak, mau ini ya, Papa beli ini nih ya, Nak. Mama beli ini nih, Nak ya, makan ya, Nak ya. Padahal dia nggak bisa makan juga, walaupun dia pengen. Makanya saya selalu nasihati, kalau mau kasih makan enak untuk anak itu waktu sehat, jangan waktu sakit. Sakit itu harus dipaksa minum obat, dicekok ya obat. Nah, tapi hal itu menjadi sebuah paradigma yang terbangun di hampir semua orang. Jadi ketika dia punya masalah hidup dalam kondisi sakit, dia maunya itu nasihat itu ngelus-ngelus dia, menghibur dia, meneguhkan dia, memberikan yang manis-manis. Sehingga ketika ada yang memberikan nasihat obat pahit sepertinya, dia nolak, bahkan tambah sakit lagi. Tapi ya sekali lagi seperti Pak Ramli tadi katakan, kita bersyukur kita ini punya Tuhan yang baik. Tuhan mengingatkan kita. Balik-balik tinggal respon kita. Dan respon itu sekali lagi karena sebuah paradigma yang dibangun. Jadi kalau masih ada orang tua yang anaknya sakit, lebih banyaklah dia menawari makanan-makanan enak yang walau ujungnya juga nggak akan bisa dimakan oleh yang sakit, hanya bisa dimakan sama yang sehat. Buanglah paradigma cara didik seperti itu. Yang perlu kita ajar dari kecil, nah kamu sakit, kamu harus minum obat. Pahit, iya pahit, tapi kamu sembuh. Nah kita harus menyatakan kebenaran itu dengan cara yang benar. Kan banyak pola didik kecil itulah yang membuat paradigma yang salah. Sehingga ketika besar terhadap firman pun paradigmanya salah. Sama ketika anak kita jatuh, banyak orang tua pukul lantai, pukul meja yang membuat anak kita sakit. Dan itu mengajarkan kalau dia mengalami sesuatu, dia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan sekeliling, menyalahkan orang lain. Nah, paradigma-paradigma seperti itu jangan lagi dibangun di antara kita. Dan sekali lagi khusus soal pagi hari ini, kalau Tuhan mengingatkan kita, baik secara langsung lewat hati nurani, lewat sahabat rohani, yuk kita tahu karena Tuhan, karena sahabat rohani itu sayang dengan kita. Miliki respon yang benar, rendah hati dan lemah lembut. Oke, terima kasih Pak Ramli buat kesaksiannya, buat pencerahannya pagi hari ini. Oke, silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan John. Ya, shalom semuanya. Masuk dalam doa kita pagi hari ini. Buat kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Kalau lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Engkau selalu mengingatkan kami. Seperti Engkau mengingatkan Petrus, Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami untuk kami tetap setia mengikuti Engkau, tetap belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat hidup terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu,
itu perintah-Mu, yaitu kami saling mengasihi dan mempraktikkan kasih itu Tuhan, sehingga orang boleh mengenal Engkau lewat hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih di pagi hari ini, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan, khususnya menyerahkan Ibu Teti, mamanya Pak Heri Tuhan, yang masih diopname Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa pemulihan-Mu memulihkan dia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya, perlindungan dan penyertaan menyertai hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa untuk Ibu Junior Tuhan, rencana dan operasi hari ini Tuhan, campur tangan, pakai setiap tangan-tangan dokter, Tuhan, ya Tuhan operasi kistanya boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Sehingga dia boleh dipulihkan dan disembuhkan total Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami bersyukur, menyerahkan Pak Amri Tuhan, Kau sudah pulihkan dan operasinya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau selalu melindungi dan menjaganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai Pak Ramli senantiasa, supaya dia terus Engkau pakai untuk melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati dan melindungi kami semua, supaya kami semua Tuhan terus hidup dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa juga bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kalau saat ini virus corona dan Omikron semakin meningkat lagi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dan memulihkan bangsa kami. Kau berikan hikmat pada pemerintahan kami Tuhan, untuk cepat menangani semuanya Tuhan. Kau lindungi anak-anak-Mu semua ya Bapa, perlindungan-Mu. Tuhan terima kasih, kami juga bersyukur untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga berkati, berikan hikmat pada pemimpin bangsa kami, dapat mengolah semuanya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau juga berikan keamanan dan kesejahteraan pada bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dengan doa, Pak. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk memiliki Allah yang selalu memperingatkan kami. Allah yang berulang-ulang memberikan peringatan melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin semua orang bisa mengenal Engkau melalui kesaksian hidup kami, melalui kesaksian firman Tuhan yang boleh kami pahami. Itulah yang membuat kami menjadi kuat dan membuat kami boleh bertindak untuk menyampaikan, mengabarkan kabar keselamatan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.